Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How's life today? I hope you're always happy. And kembali lagi dengan saya Miss Dila di pertemuan minggu ini. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang letters writing. Bagaimana sih caranya menulis surat dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar? Oke guys, happy watching. For the first, we have types of letters. Di sini kita mempunyai dua jenis surat. Yang pertama ada formal letter, dan yang kedua ada informal letter atau yang sering kita sebut dengan personal letters. Dan kita di sini dalam video ini kita akan fokus membahas tentang personal letters. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang informal letters or personal letters. Bagaimana sih kalian kalau mau menulis surat menggunakan bahasa Inggris? Misalnya kalian punya teman di luar negeri atau di luar kota. Itu menulis suratnya seperti apa caranya? Agak lebih casual gitu ya. Itu akan kita pelajari di pelajaran hari ini. So, without any further ado, let's get started with the function of writing personal letters. Well, the personal letters is the written to people we know such as friends, parents, siblings, and cousin. Nah, jadi biasanya kita menulis personal letters itu ke orang-orang yang sudah kita kenal seperti teman, keluarga, saudara, terlebih dahulu, tapi misalnya tinggalnya jauh kayak gitu ya. Nah, kita ingin bertukar kabar bisa menggunakan personal letters. Oke, next kita akan membahas tentang language features yang ada di personal letters, yaitu ada dua, ada sentence structures and style. Nah, apa sih yang dimaksud dengan language features? Jadi, language features itu adalah keunikan-keunikan atau keistimewaan bahasa yang sering muncul dalam personal letters tersebut. Apa aja sih yang ada di language features? Yaitu ada dua, yang paling penting itu ada sentence structures, dan yang kedua ada style dari personal letters. Nah, pertama kita akan membahas tentang sentence structures terlebih dahulu. For the first one, the accuracy of grammar is important. Sudah jelas. Yang personal letters, grammarnya tetap harus benar, format grammingnya, penulisannya harus menggunakan tenses apa. Kalau untuk kalimat imperatif seperti apa, kalimat tanyanya seperti apa, nah itu harus sesuai dengan grammarnya. The second, their complete sentence are expected. Nah, maksudnya kita menggunakan personal letter tadi lebih informal atau lebih casual, tapi diharapkan kita juga tetap menggunakan kalimat yang lengkap. Kenapa? Ya, karena untuk memudahkan tujuan komunikasi. Jadi, dua-duanya bisa saling memahami makna penting yang bisa digunakan dalam personal letters tersebut. Oke, next, their slang can be used. Jadi maksudnya di sini dalam personal letters kita bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul yang kita pahami antara mungkin contohnya kita dengan teman kita sering menggunakan bahasa gaul apa, seperti apa. Nah, kita boleh menggunakan bahasa gaul tersebut dalam menulis personal letters. After that, they are used the contractions such as I will, I am, I will. Nah, maksudnya contraction di sini itu kita bisa menggunakan bahasa Inggris, namun bahasa Inggrisnya itu disingkat. Contoh misalkan I will. Nah, I will itu singkatannya I'll. Nah, itu bisa ditulis dengan I'll, tidak perlu ditulis dengan I will. Contoh lain seperti I wanna. I want itu bisa disingkat dengan I wanna, itu singkatan dari I want to. Dalam penulisan personal letter kita bisa menyingkat bahasa-bahasa tersebut. On the other hand, there use personal pronouns such as I, we, you. Nah, dalam personal letters ini kita bisa menggunakan bahasa panggilan yang tidak formal. Kita bisa menggunakan I, you, we, seperti itu. For the last is use active voice. Di sini maksudnya dan memakai active voice, maksudnya di sini formatnya menggunakan kalimat aktif. Oke, next, style in language features in personal letters. Yang pertama, the language used might be personal like first and second person pronouns. Jadi yang tadi sudah kita sebutkan bahwa di dalam penulisan personal letters kita bisa menggunakan kata ganti orang pertama dengan I, dan kata ganti orang kedua bisa menggunakan you. Next, be warm. Maksudnya di sini be warm adalah bagaimana kita menyampaikan pesan tersebut dan orang tersebut merasa bahwa pesan tersebut itu mempunyai style yang hangat. Jadi personal letters ini lebih ke pribadi, lebih hangat,
lebih dekat. The next, use the person's name you are writing to. Jadi dalam penulisan personal letter, kita bisa menggunakan nama asli orang tersebut. Contoh misalnya, Dear Sinta, My Sweetie Dila, seperti. For the next, vary sentence length. Jadi di sini dalam personal letters kita tidak menentukan berapa panjang atau berapa pendek surat itu ditulis. Kalian boleh menulis sepanjang mungkin. Dan dalam personal letters tidak ada harus subjek, predikat, objek itu beraturan. Itu boleh ditukar dalam personal letters tersebut, tapi tetap harus lengkap kalimatnya. They write in natural conversational style. Maksudnya di sini be natural. Jadi be natural di sini adalah kita tidak boleh so asik, kita tidak boleh seperti orang tidak kenal juga, karena kita di sini menulis surat untuk orang yang telah kita kenal. Jadi bagaimana surat itu dituliskan dengan sebagaimana kita bertemu dengan orang tersebut. Bagaimana cara kita memang berhadapan dengan orang tersebut di dalam dunia nyata, tidak bisa diubah-ubah atau tidak bisa dibuat-buat. Jadi membuat dengan be natural, senatural mungkin. For the last, that let your personality shine through into your writing. Itu sama kaitannya dengan yang tadi, jadi be natural dan lebih asli. For the next, we have structure of personal letters. Di sini ada that, address, salutation and name, introduction, body, closure, complimentary close, signature, postscript. For the first one, we have that. Jadi ketika kalian ingin menulis tanggal di dalam personal letter, kalian menulis di kiri atas. And for address atau tanggal, kalian harus menuliskan tanggal. Dan ada salutation atau name. Ketika kalian ingin menulis salutation atau name, kalian bisa menyapa teman kalian terlebih dahulu. Dear Sarah. And their introduction, kalian bisa menanyakan kabar terlebih dahulu seperti how are you, and their body. Nah, di bagian utama dalam surat ini include what you want to write to the other person. Intinya kamu harus tahu suratnya, menulisnya misalnya kamu cuma mau cerita atau curhat tentang liburan sekolah kamu atau semacamnya. And the last is closer atau penutup. The part indicate the letters it's going to need to end. Nah, ini bagian penutup. Kalau surat ini sudah mau selesai, misalnya, that's all for me. I'm so happy, so excited. In the seventh is complimentary close. Maksudnya itu lebih ke ekspresi untuk menutup. Misalnya kalau di surat bahasa Indonesia biasanya kita sering dengar kata hormat kami atau hormat saya. Nah, itu juga di bahasa Inggris namanya complimentary closer. Biasanya di surat personal letter kamu bisa mengucap love you or love juga boleh. Terus di bawah complimentary kamu juga bisa menuliskan tanda tangan or signature inside dari nama kamu. Misalnya penulisnya adalah Siti Fadila. Nah, kalian bisa tanda tangannya itu menggunakan inisial nama kamu, SF. And the last is principle atau PS, isinya after today in a letter, jadi kayak informasi tambahan saja gitu. Nah, untuk PS boleh ada atau tidak, tapi untuk yang lainnya harus ada. Okay, for the next is expression for letters writing. Biasanya kalau kita nulis surat, kita mau memulai dengan misalnya mengucapkan kata terima kasih atau mengucapkan rasa syukur. Kalau ini bentuknya merespon surat sebelumnya atau misalnya temanmu mengirimkan kamu hadiah, terus kamu mau berterima kasih, itu bisa menggunakan expression of gratitude. Contohnya, I'm just writing to thank you for blah blah blah. And it was very kind of you to blah blah blah. Thanks very much for blah blah blah. I'm very grateful for blah blah blah. Kalau untuk expression of giving advice, misalnya ngasih saran apa, well, I thought about it and I love. And there, I would blah blah blah. Have you thought about in your last letter, you said you weren't sure that course of the action to take. I think you shouldn't. In your last letter, you asked me about, I think, an expression of good news or memberikan kabar baik. Contohnya, I'm sure you will be happy to hear that.
I'm sure that you'll be interested in knowing that. By the way, did you know that? OMG, you never guessed that happened. I'm totally excited to hear about. I was happy beyond you need to read that. Nah, yang ini lebih ke teman, kamu harus menulis surat mendapatkan presentasi. Nah, kalau yang expression delivering bad news, jangan yang tiba-tiba jeleknya disebutkan, harus ada opening preparations yang menunjukkan empati dan lain sebagainya. Misalnya, I'm sorry but I have to tell you that. Bad news, I'm afraid, but why no afraid it? So her it's good. I'm extremely sorry to hear that. It was here to watching to read about. Nah, terus di dalamnya leathernya juga bisa menggunakan expression of crossing to help. I wondering if you could be help me. And I hope it's not too much to ask about. I wonder if could ask you a favor could you. Ada pula expression and apologize. Apa itu apologize? Itu meminta maaf. Misalnya, I would like to apologize for. I'm sorry that words are not true to use the plan I have given to you, but I want to say to so sorry and I am. Okay, for the last, we have example of a personal letter. Ketika kita ingin menuliskan tanggal, itu ada di sebelah kiri atas, yaitu date, and ada salutation, itu adalah nama orang yang kita tuju. Di situ ada contohnya lovely city, and ada greetings, itu sapaan. Di situ tertulis hello, and ada introductions, contohnya kita menanyakan kabar terlebih dahulu, how are you? And ada address. Address itu kita gunakan ketika kita menulis surat. Apabila kita berasal dari Bandung, tapi kita menulis surat itu berada di Cirebon, jadi kita menuliskan alamat yang ada di Cirebon. And ada the content of the text, letter, itu ada yang paling banyak. And ada closer, I have to go mom here, I will see you soon. And ada closing, lots of love. And ada signature, signature itu nama kitanya itu atau tanda tangan dari Lana. And ada participant, di situ ada informasi tambahan mengenai I'm bring you lots of surveys and pictures. Okay, thank you for watching. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan kalian ketik di kolom komentar, baik di kolom komentar YouTube, di kolom komentar Google Classroom, atau kalian bisa japri ke Miss. Thank you. Happy learning.